Mana kami akan mengajak sahabat Polri menyimak perbincangan bersama dengan Kabitumas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Yulianto. Ini terkait dengan strategi Polda DIY dalam mengantisipasi varian baru COVID-19 dan juga pengamanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta membahas juga, nanti kita akan bahas sedikit tentang evaluasi operasi Zebra Progo 2020 yang sudah berlangsung dan sudah berakhir ya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Kabitumas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Yulianto. Pak Yulianto, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, sehat selalu, Pak. Salam presisi. Salam presisi, alhamdulillah sehat selalu. Semoga di Jakarta dan seluruh pendengar juga sehat semua. Amin, ya rabbal alamin. Pak Kabit, kita bahas tentang strategi jajaran Mapolda DIY, Pak, dalam upaya antisipasi varian COVID-19 dan juga pengamanan menjelang Nataru di masa pandemi saat ini. Silakan, Pak. Oke. Untuk di DIY sendiri, kebetulan memang sampai dengan hari ini untuk capaian vaksinasi itu sudah 96,75%. Jadi sudah termasuk di angka yang tinggi. Namun demikian, usaha-usaha untuk mencapai ke arah 100% tetap dilakukan. Contohnya misalnya, kami di Polda ada klinik Polda, kemudian ada Rumah Sakit Bayangkara, dan Polres-Polres itu masing-masing punya Urkes. Yang kita kebetulan di Polda DIY kan ada 5 Polres, sehingga otomatis yang setiap hari operasional itu ada 7 tempat, 7 lokasi. Yang saat ini memang untuk mempercepat atau segera bisa ke 100%, kami dari Urkes Polres termasuk Polda, ini strateginya sekarang kita mendatangi tempat-tempat ataupun orang-orang yang belum tersasar selama ini. Contohnya ya istilahnya seperti door to door lah, meskipun tidak langsung ke rumah satu rumah tidak, tetapi dalam satu dusun dikumpulkan sehingga satu hari rata-rata bisa dapat 300 orang, 200 orang, begitu. Oke, baik. 96%, angkanya mendekati angka 100% begitu ya. Masyarakat yang antusias, terutama yang mendatangi langsung di, kita menamakan sebagai gerai vaksin presisi ya, di Mapolda DIY juga ada, kemudian di 5 Polres juga ada. Antusiasme masyarakat seperti apa sih Pak? Gambaran saja di Yogyakarta seperti apa Pak masyarakatnya? Iya, kalau sekarang ini kan memang frekuensi atau orang yang divaksin ini kan memang sudah berkurang dibandingkan dengan 4-5 bulan yang lalu. Kalau 4-5 bulan yang lalu kan memang kita gencar sekali untuk melaksanakan vaksin, sehingga di dalam satu hari itu 4-5 bulan yang lalu itu kita bisa memvaksin sampai dengan 3.000 orang dalam satu tempat. Tetapi sekarang ini istilahnya kita tinggal nyari orang-orang yang kemarin kelewat gitu loh. Oh gitu Pak ya. Iya. Betul. Tapi nggak susah, nggak sulit Pak ya, karena kesadaran masyarakat juga, kemudian sosialisasi juga, ibaratnya bahasa sederhananya adalah kena gitu ya, bahwa kita untuk menangkal COVID-19 kita harus vaksinasi. Sebegitu sadarnyakah masyarakat Yogyakarta Pak Yulianto? Iya, betul. Jadi memang kita dari awal pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat itu antusiasnya luar biasa. Bahkan di awal-awal dulu sampai mohon maaf ya, sampai seperti kesannya terjadi kerumunan, takut tidak kebagian. Tetapi kan dengan pengalaman, dengan kemudian ada pengalaman baru, ada pelajaran yang didapatkan, sehingga semakin ke sini kan pengaturan pelaksanaan vaksinasi itu semakin bagus, diatur jamnya kedatangan mereka, masyarakat kampung ini harus datang jam berapa, komunitas ini harus datang jam berapa, sehingga mengalir tidak terjadi kerumunan. Itu kita lakukan di bulan-bulan awal pelaksanaan vaksinasi itu. Kalau sekarang ya itu tadi kita kasarannya begini, untuk Jogja ini kalau mau nyari orang divaksin sudah agak susah gitu loh, karena udah rata-rata
kampung situ udah semua belum? Oh sudah Pak, yang belum itu karena memang dia tidak bisa divaksin. Katakanlah yang hipertensi, kemudian ada penyakit yang dia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan vaksin. Ya tinggal kira-kira seperti itu. Oke. Pak, dari sisi keterjangkauan, Pak, apakah ada kendala misalnya harus menjangkau masyarakat Jogja kalau sistemnya door to door, Pak? Bagaimana itu, Pak? Apakah sudah diatasi langsung oleh Mapolda DIY untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang mungkin susah aksesnya menuju ke sana? Oh, kami punya kendaraan operasional yang kita sulap kira-kira kita launching itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Itu mobil vaksinasi keliling. Jadi Polres masing-masing punya satu, Polda itu punya 2 mobil keliling yang itu teknisnya adalah dari misalnya dari dusun kampung itu memohon untuk dilaksanakan vaksin di dusun yang tentu dia untuk akses ke pusat puskesmas setempat itu agak jauh dan petugas puskesmas itu kesulitan untuk menjangkau, maka kami jangkau dengan kendaraan vaksin keliling. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan sampai sekarang ya masih jalan. Masih jalan, Pak. Ya, artinya masyarakat memang betul-betul dimanjakan dan kemudian memang sudah ada fasilitas yang diberikan juga oleh Polri untuk menjangkau masyarakat itu. Berarti by request, Pak ya. Jadi, Pak izin misalnya saya daerahnya sudah terjangkau dan masyarakat sudah ada nih 100 orang. Itu langsung meluncur gitu, Pak. Oh iya, betul. Jadi tinggal ditentukan waktunya kapan karena kan kita mesti juga atur waktunya jangan sampai nanti sudah artinya jangan sampai bertabrakan dengan jadwal yang sudah terjadwal lebih dahulu. Oke. Baik. Jadi saya salut Pak, 96 lebih persen ya Mapolda DIY target vaksinasinya sudah hampir sempurna. Kita menuju ke ini Pak, pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2021. Kita melihat daerah istimewa Yogyakarta atau Jogja lah masyarakat Indonesia menyebutnya. Jogja ini kan pusat destinasi wisata. Ya. Nah, masyarakat akan berkunjung ke sana, mungkin berbondong-bondong menuju ke Jogja. Apa upaya yang dilakukan, stakeholder mana saja yang dilibatkan dalam upaya ini, Pak? Ya, tentu kita juga berpedoman kepada instruksi Mendagri ya bahwa ada pembatasan pengunjung tempat wisata seperti pengaturan kendaraan ganjil dan genap. Tentu ini akan kita laksanakan. Kemudian yang jelaskan juga bahwa ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN itu juga kan tidak boleh libur selama akhir tahun ini. Tentu mereka juga seandainya tidak masuk kantor ya mestinya di rumah saja. Nah, Jogja itu kan identik dengan Malioboro. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwasannya saat ini sepanjang Malioboro itu kalau siang memang dibuka kendaraan bisa masuk, kendaraan bisa melintas di Jalan Malioboro. Tetapi kalau malam mulai dari jam 18 sampai jam 22 itu ditutup. Jadi hanya pejalan kaki yang bisa masuk ke area Jalan Malioboro. Nah, ini nanti kita akan ubah pada saat malam tahun baru. Kalau malam tahun baru seperti tahun 2020 itu di Jalan Malioboro itu kita berlakukan kendaraan melintas. Jadi tidak sempat ada orang berhenti untuk jalan kaki di sepanjang Malioboro atau kongko-kongko di Jalan Malioboro. Sehingga kami berprinsip lebih baik ada kepadatan kendaraan daripada ada kerumunan orang. Karena kerumunan orang itu kan nanti berpotensi yang macam-macam. Yang mungkin ada kriminal, yang mungkin ada penyebaran COVID-19 baik yang lama maupun yang varian baru. Nah, kita mengantisipasinya seperti itu. Jadi tidak ada nanti di malam tahun baru orang berjalan atau duduk-duduk di sepanjang Jalan Malioboro karena kita akan jalankan terus, tidak boleh ada parkir di situ, jalankan terus kendaraan untuk melintas di Malioboro. Karena memang bagi wisatawan ketika wisatawan yang berkunjung ke Jogja, ketika belum melintas Malioboro itu kayaknya
belum sah. Maka kurang apa? ya, kurang afdol. Makanya kita tetap fasilitasi itu di malam tahun baru kita akan lintaskan kendaraan itu, tapi melintas saja, tidak boleh berhenti. Oke. Ya, itu salah satunya. Kemudian termasuk juga ada alun-alun di kota Jogja itu kan ada alun-alun selatan dan ada juga alun-alun utara. Nah, di alun-alun selatan ini kita contohkan bahwa nanti